Angin terkencang yang menerpa bumi memang selalu dikait-kaitkan dengan siklon tropis ya. Pada tanggal 10 April 1996, siklon tropis Olivia menyapu Pulau Barrow di Australia Barat. Siklon ini termasuk dalam badai tropis kategori 4. Kecepatannya mencapai 408 km per jam. Nah kan, bahkan lebih ngebut dari mobil balap Formula One. Nggak kebayang deh. Pasti ngeri banget ya kalau badai ini sudah mengamuk. Yang lebih kuat dari Olivia juga ada loh, tornado. Udara di dalam pusaran tornado bisa bergerak secepat 480 km per jam. Tapi sayangnya, belum ada metode yang benar-benar bisa digunakan untuk mengukur kecepatannya. Instrumen pengukur cuaca juga selalu gagal menunjukkan hasil yang akurat. Dan pastinya, kamu tidak akan bisa dong mengukurnya dengan cara mengemut jari telunjuk lalu mengacungkannya ke arah angin. Memangnya kamu mau tanganmu buntung karena diterpa badai? Bisa lebih parah dari itu sih. Coba simak dulu deh kisaran kecepatannya. Badai salju biasa bertiup pada kecepatan 56 km per jam atau lebih. Kalau badai petir ganas bisa mencapai 80 hingga 105 km per jam. Lain halnya dengan badai tropis kuat karena bisa bergerak pada kecepatan lebih dari 120 km per jam. Kalau sudah ngebut sampai 644 km per jam, bentar, memangnya ada ya yang sengebut itu? Ada dong, tapi kita perlu mendarat di Jupiter dulu untuk menyaksikannya. Kamu tahu bintik merah raksasa di Jupiter kan? Badai raksasa ini bergejolak di belahan selatannya. Bagian atasnya menjulang hingga lebih dari 8 km. Pastinya lebih tinggi dari puncak awan yang ada di sekitarnya. Diameternya saja 3 kalinya bumi. Pada tahun 2017 lalu, probe antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan bintik merah. Monster badai ini ternyata telah melanda atmosfer bawah Jupiter hingga 322 km. Itu sih 30 sampai 100 kali lebih dalam dari samudra terdalam di planet kita. Tapi, angkanya kemungkinan besar tidak akurat. Jadi, akar badai yang sebenarnya bisa jauh lebih ke bawah lagi. Suhu di bintik merah raksasa lebih dingin dari suhu di atmosfer lain. Sedangkan suhu di lapisan atas awan Jupiter minus 150 derajat Celcius. Semakin mendekati inti planet akan semakin panas suhunya. Nah, kalau bagian terpanas Jupiter ada di atmosfernya, lebih tepatnya di atas bintik merah raksasa, suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Jelaslah lebih panas dari lava di planet kita. Kondisi badai dan turbulensi ekstremnya menghasilkan gelombang gravitasi sekaligus bunyi. Gelombang inilah yang mungkin menyebabkan suhunya super panas. Bahkan, bagian bawah si bintik merah ini lebih panas daripada bagian atasnya. Kecepatan di pusat badai memang tidak seberapa sih, tapi kalau kamu sampai berani kongko di area tepinya, siap-siap saja kena amukan badai secepat 480 sampai 680 km per jam. Itu sih lebih kencang dari tornado di bumi. Untuk lebih jelasnya, coba bayangkan ini. Tiupan angin di planet kita yang tidak sampai 100 km per jam pun bisa loh mengangkat orang seberat 80 kg dari tanah. Nah, kalau kecepatannya naik sampai 120 km per jam, akan mampu membuat pepohonan tercabut dari tanah, atap rumah terlepas dari kerangkanya, bingkai jendela berserakan, dan rumah rakitan porak-poranda. Kalau ngebut lagi sampai angka 240 km per jam, mobil pun bisa berterbangan. Itu pun masih belum seberapa jika dibandingkan dengan bintik merah raksasa. Memangnya antisiklon seganas itu bisa terjadi di bumi ya? Tidak kok. Aku lega sekali mengetahui fakta ini. Kondisi di planet kita tidak cukup unik kok untuk memicu terbentuknya badai ini. Meski begitu, para ilmuwan harus menghadapi banyak tantangan saat mencoba meneliti bintik merah raksasa ini. Penyebab utamanya ya kondisi di Jupiter. Planet bongsor ini hampir 1000 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jelaslah, namanya juga raksasa gas. Sudah pasti sebagian besarnya terdiri dari, coba tebak, cakep.
Di sekitar inti Jupiter terdapat lautan hidrogen cair. Sebagian besar atmosfernya juga mengandung hidrogen dan helium. Artinya, permukaan Jupiter tidak padat. Tahu sendirilah ya, badai cuma bisa ditaklukkan dengan permukaan tanah yang padat. Karena tidak ada gesekan, badai ini pun telah bergolak selama berabad-abad. Gas panas yang terdapat di atmosfernya selalu bergerak, naik, turun, dan berputar. Seperti di planet kita kan, saat gas panas dan gas dingin saling bertemu, kemudian menyatu, terbentuklah badai raksasa yang terus berpilin. Menurut prediksi para astronom, sekumpulan badai besar dulunya saling menyatu dan membentuk bintik merah raksasa. Sekarang pun masih mengamuk dengan menarik gas dingin yang ada di bawahnya serta gas panas yang bertiup di atasnya. Monster badai ini juga menarik pusaran lain yang lebih kecil. Akibatnya, si bintik merah raksasa semakin perkasa. Namun demikian, awan tebal di Jupiter menghalangi pandangan kita untuk menembus atmosfer bawahnya. Jadi, kita tidak bisa melihatnya. Bahkan, selama puluhan tahun, para astronom telah menduga-duga serangkaian objek yang mungkin bersemayam di bawah bintik merah raksasa. Mungkin gunung api raksasa? Enggak lah, Jupiter kan berupa gas, makanya tidak punya retakan kerak. Planet ini juga melepaskan material panas membara dari intinya. Beberapa teori mencoba menjelaskan tentang alasan dibalik warna khasnya itu. Dari keputihan dan salmon pucat sampai oranye dan merah bata. Menurut sebagian ilmuwan, warna itu muncul karena area di bawah bintik merah raksasa, tepatnya di dekat permukaan. Lapisan amonium hidrosulfida tak berwarna kemungkinan bereaksi dengan sinar kosmik atau radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga terbentuklah bintik cantik berwarna merah. Tapi perlu diingat, sampai saat ini masih sebatas teori. Mereka telah mengamati bintik merah raksasa sejak tahun 1830-an. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1665 dan dijuluki sebagai bintik permanen. Dengan kata lain, umurnya sudah hampir 400 tahun. Dan anehnya, sejak awal abad ke-21, ukurannya terus mengecil. Pada tahun 2019 lalu, bagian tepinya mulai mengelupas, melepaskan serpian kecil lalu menghilang. Kalau hal ini terus terjadi, bintik merah raksasa akan berbentuk lingkaran pada tahun 2040 atau mungkin benar-benar menghilang. Tidak cuma mengecil, badai ini juga semakin tinggi dengan warna oranye yang semakin pekat. Entahlah, belum diketahui alasannya. Bisa saja karena reaksi kimia saat ada materi baru yang naik menuju atmosfer atas. Di tata surya kita, bintik merah raksasa memang paling sering disebut-sebut, tapi ada juga loh badai lainnya. Di Jupiter pun ada bintik merah kecil yang kurang dikenal. Antisiklon ini berukuran lebih kecil. Iya, kecil untuk ukuran badai, pastinya yang tidak sebesar bintik merah raksasa. Meski kecil, bintik ini kurang lebih seukuran bumi. Dan baru-baru ini, kecepatan tertingginya telah naik hingga 644 km per jam. Badai sebesar planet kita juga bergejolak di planet Saturnus. Namanya bintik putih raksasa. Ekornya berupa awan putih yang mengitari planetnya. Badai ini muncul tiap 30 tahun sekali saat belahan utara Saturnus condong ke arah matahari. Badai ini memang berasal dari bintik, kemudian terus memanjang. Para astronom menyimpulkan, bintik putih raksasa sebenarnya berupa sekumpulan badai petir yang sangat besar. Di puncaknya, petir bisa menyambar lebih dari 10 kali per detik. Memangnya, apa sih yang paling misterius dari raksasa putih ini? Sumber energinya dong. Sebagian ilmuwan beranggapan energinya didapat dari matahari. Sebagian lainnya berargumen pola awan badai tersebut cuma bisa terbentuk kalau ada sumber panas internal, sehingga memberinya kekuatan. Bintik gelap raksasa terdapat di Neptunus. Badai masif ini terbentuk di area yang tekanan udaranya tinggi, tidak seperti di Jupiter, planet terngebut di tata surya kita ini, berotasi pada porosnya selama 10 jam. Padahal ukurannya paling besar di saat tero tata surya dan beratnya 300 kalinya bumi.
Sang raksasa gas punya cincin debu dan garis warna-warni di sepanjang permukaannya yang sebenarnya berupa gas. Dan ini adalah bintik merah raksasa, badai ikonik seukuran 2-3 kalinya bumi yang terus bergejolak. Bintik ini juga sangat dalam, kurang lebih mencapai 480 km di atmosfer Jupiter. Berarti setara dengan 40 kali kedalaman Palung Mariana, titik terdalam di laut bumi. Ternyata ukurannya ini jauh lebih besar dari dugaan para ilmuwan. Selama berabad-abad mereka telah berspekulasi tentang bintik merah raksasa. Badai ini mengitari belahan Jupiter bagian selatan. Di pusat badai anginnya relatif tenang, tapi di bagian tepi kecepatannya bisa mencapai 680 km per jam atau lebih dari 2 kali lipat kecepatan badai tropis tercepat di planet kita yang cuma mencapai 280 km per jam. Saat bumi kita diterpa badai tropis, tiupan anginnya sangat kencang, tapi kemudian perlahan mulai melambat dan akhirnya badai ini akan reda saat mencapai daratan yang padat. Langit Jupiter setebal 70 km. Di situ terdapat sejumlah lapisan awan dan di bawahnya, ilmuwan meyakini ada lautan hidrogen cair. Inti Jupiter diperkirakan ada di bawah lautan ini, tapi kita masih belum tahu persis materi penyusunnya. Sejauh yang kita tahu, Jupiter merupakan planet gas, jadi nggak punya permukaan padat untuk menghentikan terpan badai. Makanya bintik raksasa terus-terusan bergejolak. Ilmuwan memperkirakan ukuran bintik ini terus berubah. Dibandingkan dengan data yang diambil pada tahun 1850, ukurannya sekarang telah menyusut. Dulu, bintik merah raksasa berukuran 3 kalinya bumi. Itu pun sudah berselang sangat lama. Saat mengecil, badai ini semakin menjulang dan warnanya berubah menjadi oranye tua. Mungkin karena reaksi kimia, materi baru bergerak naik dari dasar badai. Bintik merah raksasa bisa terus mengecil hingga menghilang dalam 10-20 tahun ke depan. Tapi kemungkinan akan ada badai serupa di lokasi lain di Jupiter kalau bintik merah raksasa sampai lenyap. Badai ini memang kelihatan sangat dalam, tapi masih lebih dangkal dari terjangan angin yang bertiup di sekitarnya, sehingga semakin memperkuat badai ini. Garis warna-warni Jupiter bisa setebal 3.200 km di bawah puncak awan. Kondisi Jupiter sangat berangin, terutama di bagian atas dan bawah atmosfernya. Bagian tengahnya dinamakan stratosfer, dan kita belum tahu proses apa aja yang berlangsung di dalamnya. Ilmuwan biasanya mengukur kecepatan angin dengan mengamati awan, dan di stratosfernya nggak ada awan. Tapi saat komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter pada tahun 1994, mereka bisa mempelajari struktur dan komposisi komet, serta dampaknya terhadap atmosfer Jupiter. Mereka mendeteksi angin super kuat di dalam stratosfer, yang mencapai 1450 km per jam. Tapi di antara semua planet di tata surya kita, gak cuma Jupiter yang memiliki cuaca ekstrim. Mars memiliki badai debu terkuat di antara ke-8 planet. Dan saat terjadi badai, seluruh permukaan Mars seakan-akan tertutup oleh selimut debu hingga berbulan-bulan. Menurut salah satu teori, badai debu di Mars bisa sangat kuat karena partikel debu di udara menyerap sinar matahari, lalu menghangatkan atmosfernya, dan akhirnya terbentuk kantong udara hangat. Kantong udara ini mulai bergerak ke area yang lebih dingin, kemudian menghasilkan angin yang mampu mengangkat debu dari permukaan Mars. Akibatnya, atmosfer semakin panas dan angin semakin kencang hingga menerbangkan banyak debu. Umumnya atmosfer Mars sangat tipis dan sebagian besar tersusun atas karbon dioksida. Malahan, volume semua gas di atmosfer Mars kurang dari 1% gas di atmosfer bumi. Dulu, kondisi di Mars jauh lebih basah dan hangat. Jadi bisa dibilang, atmosfernya pernah jauh lebih tebal. Lalu terbentuk efek rumah kaca kuat yang memerangkap sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang sangat kuat. Sama seperti di bumi, medan magnet Mars terbentuk oleh aliran logam cair di dalam intinya. Tapi bedanya, bagian dalam Mars menjadi dingin hingga menghilangkan medan magnetnya. Tanpa medan magnet, planet merah nggak bisa terlindung dari angin matahari. Arus partikel kuat ini mengalir dari matahari kita. Dan sang bintang cuma perlu waktu ratusan juta tahun untuk merenggut sebagian besar atmosfer Mars. Dalam skala kosmik, waktu segitu tentu nggak seberapa lama. Angin di situ bertiup kencang karena pada awal pembentukannya, matahari berputar jauh lebih kencang. Anginnya juga jauh lebih ngebut. Mars yang tadinya bercuaca hangat dan basah, kemudian berubah menjadi dingin dan kering seperti sekarang. Di Mars juga terdapat sejumlah gletser cantik. Gletser ini telah terbentuk selama ratusan juta tahun dan bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap rahasia masa lalu Mars. Rupanya, Mars telah mengalami 6-20 zaman es selama 300-800 juta tahun terakhir. Satelit telah mengambil 60.000 citra batuan Mars dalam berbagai ukuran yang tersebar di seluruh permukaannya. Kalau di Mars cuma ada satu zaman es, batuannya akan mengalami perubahan dari besar menjadi kecil karena terus terkikis.
Tetapi batu ini tersebar dalam garis serpihan di seluruh permukaan gletser. Masing-masing garis menampilkan perbedaan aliran air karena terbentuk di zaman es yang berbeda. Gletsernya berfungsi seperti kapsul waktu yang di dalamnya terdapat semua gas, batuan, atau mikroba. Maka, ilmuwan bisa memahami perubahan iklim di Mars dan mencari tahu kemungkinan adanya kehidupan yang pernah berlangsung di situ. Mereka juga nggak perlu mengebor jauh ke dalam kerak Mars untuk mencari tahu. Semuanya ada di permukaannya. Kalau bisa menapakkan kaki di Mars pada masa 4 miliar tahun lalu, mungkin kamu akan melihat bencana banjir dahsyat. Ilmuwan meyakini banjir besar itu terjadi karena benturan meteor raksasa. Karena terkena panas, es di permukaan Mars mulai meleleh. Banjir ini kemudian menyebabkan riak dan gelombang besar pada batuan sedimen. Ada juga fitur berbentuk gelombang setinggi lebih dari 9 meter, terpisah sekitar 135 meter. Kondisi cuaca di Saturnus juga terbilang unik. Sambaran kilat di sini bisa 10.000 kali lebih kuat daripada di bumi. Pesawat antariksa Cassini milik NASA mengorbit Saturnus sejak tahun 2004 sampai 2017. Pesawat ini telah merekam kilat kuat yang bisa terlihat di siang hari. Cassini juga merekam bunyi badai kuat yang terlepas ke atmosfernya. Permukaan Saturnus terus-terusan dilanda badai raksasa sejauh 305.000 km. Badai ini hampir mengepung seisi planet. Di kutub utaranya terdapat awan raksasa berbentuk segi enam. Itu sebetulnya pusaran misterius yang berputar beberapa ratus kilometer di atas awan, kemudian meluas ke dalamnya. Tapi Saturnus juga punya sisi yang tenang, sama seperti di Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Di planet ini juga sering muncul aurora cantik. Sebagian besar atmosfernya mengandung hidrogen. Sehingga aurora ini cuma terlihat dalam panjang gelombang ultraviolet. Kamu bisa mengamati rona tercerahnya pada senja dan sebelum tengah malam. Di atmosfer kutub selatan Venus terdapat badai raksasa yang terus berpusar. Ukurannya seluas benua Eropa dan kemungkinan telah ada di situ sejak sekian lama. Atmosfer Venus bergerak 60 kali lebih cepat daripada rotasinya, dan Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Hujan yang mengguyur permukaannya nggak akan bisa meredakan badai karena tetesannya berupa asam sulfat yang langsung menguap sebelum sampai di tanah. Matahari juga memiliki ledakan besar dalam bentuk badai matahari dahsyat. Badai ini membawa radiasi kuat dan partikel debu yang bisa menyebabkan kerusakan parah pada satelit pendeteksi aktivitas matahari. Dan satelit ini memberi kita informasi kalau terjadi masalah. Badai matahari ekstrim sering bikin para ilmuwan kelimpungan. Sekitar 160 tahun yang lalu, suara matahari kuat menyebabkan masalah serius pada komunikasi telegraf global. Kemudian sekitar 30 tahun yang lalu, suara matahari menyebabkan 6 juta orang kehilangan pasokan listrik selama 9 jam. Ada juga teori yang bilang aktivitas matahari telah menyebabkan Titanic tenggelam. Peristiwa ini juga bertepatan dengan munculnya aurora borealis yang cantik. Sebagian orang meyakini badai matahari mungkin telah mengganggu sistem komunikasi dan navigasi kapal, lalu memunculkan misteri yang Duar! Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh. Bukan main. Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya, 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi, kalau ukurannya terus membesar, lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya, saat bobotnya makin melar, si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan kalau massa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang, ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terengebut di tata surya kita ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, serta paling sering digempur oleh objek lain dari luar angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu, efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid. Pada tahun 1994, para astronom nemu komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan, Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini, permukaan si raksasa gas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter.
Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tunguska, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar, tapi kita nggak pernah tahu persis lokasi kawahnya. Memangnya kenapa sih Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa? Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama, tapi penampangnya sangat berlainan. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi, sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya, semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya, sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter. Kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 km per jam, gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi. Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan massal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi nggak cuma itu aja, permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam, atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya, panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi, tapi itu dulu. Jadi menurut teori ini, Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet di tata surya kita punya sumbu rotasi ke arah atas dari bidang elipsnya. Tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya, mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam, Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain. Saat tata surya kita masih sangat muda, konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan. Gaya gravitasi keduanya kemudian menciptakan momentum orbit, lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang gak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya, manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu gak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar. Kawah baru terbentuk di permukaan Mars setiap 1 atau 2 hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi, asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata, sedangkan bagian selatannya lebih tinggi, dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori, hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars, lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi 2 satelit kecil yang mengorbit Mars.
Di bumi juga ada sedikit batu Mars loh. Batu ini ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi. Atmosfer Merkurius juga tipis, jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius loh. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfernya. Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya 2/3 kali dari total masanya. Para ilmuwan memperkirakan massa Merkurius pernah lebih besar dari itu, tapi karena sering terjadi tabrakan, permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan, kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik, jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi, ada yang sebesar kota metropolitan, ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabu Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabu Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari sehingga permukaannya datar, tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari. Kamu berdiri di ruangan penuh gas yang mudah meledak. Satu percikan saja bisa menyebabkan ledakan yang sangat kuat sampai-sampai semua jendela dan pintu akan pecah dan menciptakan kobaran api besar. Dan kamu memegang korek. Kamu butuh target yang lebih besar dari ruangan ini. Gimana kalau area gas terbesar di seluruh tata surya? Jupiter. Ini adalah planet kelima dari matahari sekaligus planet terbesar di tata surya. Luasnya 11 kali bumi dan hampir 2,5 kali lebih berat dari gabungan semua planet di tata surya. Kalau mau menimbang Jupiter, kita butuh sekitar 317 bumi untuk menyeimbangkannya. Tapi yang terpenting, di atmosfer Jupiter terdapat banyak metana. Itu adalah gas yang kita gunakan di dapur atau untuk mengisi bahan bakar mobil. Dan pembakarannya bagus. Terlebih lagi ada hidrogen metalik. Dalam kondisi normalnya, hidrogen adalah unsur paling ringan di alam semesta. Tapi di Jupiter, hidrogen berada pada tekanan berat, lebih dari 400 juta atmosfer. Sebagai perbandingan, di bumi kamu merasakan tekanan 1 atmosfer. Jadi kalikan saja 400 juta. Hidrogen di sana mengalami tekanan seberat itu sampai bentuknya kayak logam cair. Hidrogen metalik bisa menjadi bahan bakar yang bagus. Itu akan memberi energi 20 kali lebih banyak daripada pembakaran hidrogen biasa. Jadi di Jupiter bisa lebih seru kalau mau nyalain korek. Oke, berangkat. Masalah pertamanya adalah jarak. Jupiter memang cuma berjarak 1 planet dari kita, tapi jalurnya terhalang oleh sabuk asteroid di belakang Mars. Sabuk asteroid itu penuh puing-puing batu raksasa. Rata-rata, masing-masing asteroid bisa selebar jarak dari Los Angeles ke Las Vegas. Bayangkan, batu seukuran negara bagian. Asteroid terbesar adalah Ceres. Ukurannya hampir seluas Alaska. Ceres bahkan dianggap sebagai planet katai. Dan perjalanan berbahaya ke Jupiter ini memakan waktu sekitar 650 hari. Berarti kamu harus menghabiskan hampir 2 tahun yang membosankan di pesawat antariksa. Sebagai perbandingan, waktu terlama yang pernah dihabiskan astronot di pesawat antariksa adalah 84 hari. Tapi kamu boleh kok bawa koleksi DVD favoritmu dan beberapa kantong popcorn. Kamu juga boleh tidur setelah hari yang melelahkan di tempat kerja. Dua tahun kemudian, kamu tiba di tempat tujuan. Kamu udah ngebayangin mau nyalain korek di permukaan Jupiter dan meledakkannya kayak balon. Tapi hati-hati waktu mendekatinya ya. Karena bobotnya berat, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang kuat, sekitar 3 kali lebih kuat daripada bumi. Semakin dekat kamu ke permukaan,
semakin lemah juga tubuhmu dan kamu hampir tidak bisa berdiri. Bobot maksimal yang bisa kamu angkat di sini juga 3 kali lebih kecil. Korek yang kamu pegang pun sudah terasa lebih berat. Kalau kamu mencoba lompat, kamu butuh lebih banyak usaha. Tapi sebenarnya kamu tidak bisa melakukan itu karena Jupiter adalah raksasa gas. Artinya, planet ini tidak punya permukaan padat. Secara teori, semakin dalam kamu menyelami awan ini, semakin besar pula tekanan yang kamu rasakan. Berangsur-angsur, awan dan gas akan menebal dan membentuk semacam cairan. Tapi kamu tidak perlu menyelam sedalam itu. Metana adalah gas ringan. Karena itu, gas ini lebih dekat ke permukaan. Jadi, tibalah waktunya. Kamu mengambil korek, menggesekkannya ke kotak, dan tidak terjadi apa-apa. Ayo coba lagi. Korek kedua, ketiga, tidak berhasil. Oke, ada pemantik api di ranselmu. Kamu melepas katupnya sampai maksimal dan tidak terjadi apa-apa juga. Ternyata kamu butuh 3 komponen untuk memulai proses pembakaran. Pertama adalah bahan bakar. Untungnya ada cukup metana dan hidrogen metalik di Jupiter untuk meledakkan seluruh planet dalam beberapa detik. Komponen kedua adalah sumber pembakaran, yakni daya awal yang akan memulai proses pembakaran. Bisa berupa percikan, listrik, atau korek yang kamu punya. Dan bahan terakhir adalah oksigen. Ya, oksigen yang kita hirup. Itu sama pentingnya kayak bahan bakar buat pembakaran. Sebagai percobaan, coba nyalakan sebatang lilin. Lalu, tutup lilin itu dengan gelas. Kamu akan melihat api terus menyala selama beberapa detik, lalu padam. Bahan bakarnya masih ada, tapi oksigen di dalam gelas sudah habis, dan proses pembakaran pun berakhir. Hal yang sama terjadi di Jupiter. Tidak akan ada api di sana karena tidak ada oksigen. Dan kamu bahkan tidak perlu terbang ke sana untuk mencari tahu hal itu. Dari bumi, kita bisa melihat ratusan ribu meteorit kecil jatuh di Jupiter. Penyebabnya adalah sabuk asteroid di dekatnya. Saat menabrak atmosfernya, meteorit mulai terbakar. Dan itu tidak langsung meledakkan seluruh planet. Tapi jangan sedih, masih ada cara untuk membakar planet gas raksasa ini. Kamu hanya perlu memicu reaksi rantai termonuklir di planet ini. Lalu akan ada ledakan yang sangat kuat sampai terlihat dari bumi. Dan itu bakal kelihatan seperti kelahiran bintang baru. Untuk melakukan itu, kita perlu meledakkan reaktor nuklir seperti pembangkit listrik yang kita punya di bumi. Bahkan, kita perlu mengirim semua yang kita punya ke Jupiter. Tapi itu pun gak akan berhasil. Asteroid besar saat menabrak planet ini menyebabkan ledakan yang jauh lebih besar. Pada tahun 2009, sebuah meteorit seukuran 5 lapangan sepak bola menabrak Jupiter. Ledakannya sudah seperti ledakan 5 miliar ton TNT. Peristiwa ini meninggalkan titik hitam seukuran Samudra Pasifik. Ledakan yang lebih besar juga pernah terjadi di sana pada tahun 1994. Setelah tabrakan itu, ada titik raksasa di Jupiter yang hampir seukuran bumi. Tapi angin kencang dan badai dengan cepat menghapus jejak ledakan itu. Setelah beberapa minggu, Jupiter tampak normal lagi. Masalahnya adalah usaha kita untuk meledakkan raksasa gas ini dilakukan di permukaan planet. Kita harus menanam bahan peledak seukuran bulan jauh di bawah permukaannya. Ledakan besar akan menyebabkan reaksi termonuklir dan menyebabkan hidrogen metalik meledak. Proses ledakan sudah ditetapkan dan dalam beberapa detik Jupiter meledak seperti balon raksasa. Tapi pertunjukan besar ini akan menjadi hal terakhir yang bisa dilihat manusia.
Ledakan itu akan mengganggu stabilitas orbit bumi dan planet lain. Lintasan bumi di sekeliling matahari mungkin akan berubah, dan kita mungkin tidak akan melihat fajar di timur, melainkan di sisi lain bumi. Saat angin kencang dari ledakan itu mencapai bumi, angin itu akan mulai bergesekan dengan atmosfer. Tak lama kemudian, planet kita akan kehilangan lapisan ozon. Ozon adalah pelindung. Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC 51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak di antaranya sedikit lebih besar dari bumi. Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang. Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid ukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti hot Jupiter. Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Trek. Trek sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Trek Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang. Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun bumi nggak hancur oleh asteroid, hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita.
Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat dan perlahan ukurannya mulai menyusut. Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km, area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Skala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, skala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius. Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus. Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru. Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang gak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus gak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter. Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini Gravitasi Jupiter menghancurkan sebuah komet besar, dan itu tidak cukup menghentikan sang monster antariksa. Bencana besar pun terjadi. Pecahannya tidak tersebar, melainkan berbaris dan bergegas menuju Jupiter layaknya rangkaian kereta api.
21 fragmen berdiameter hingga 1,5 km meluncur menembus atmosfer Jupiter. Bola api berkecepatan 60 km per detik membombardir cangkang planet ini. Area di sekitar memanas hingga 27.800 derajat Celcius. Itu lebih tinggi daripada suhu di atmosfer atas matahari dan 312 kali lebih panas dibandingkan suhu yang kamu butuhkan untuk merebus telur. Aku jadi nggak lapar lagi. Dampaknya seperti batu yang dilempar ke kolam. Fragmen meteorit membentuk lubang raksasa di permukaan Jupiter. Zat-zat dari atmosfer yang lebih rendah pun bergerak naik. Proses ini menghasilkan energi yang luar biasa. Aliran api yang super panas tersembur ke stratosfer. Monster-monster ini meninggalkan asap bersinar sepanjang 3.000 km. Itu lebih besar dari jarak antara New York dan Texas. Memar gelap muncul di titik benturan. Ukurannya hampir sebesar bumi. Komet Shoemaker-Levy 9 adalah nama sang penembus atmosfer Jupiter itu. Tabrakan objek antariksa ini terjadi pada Juli 1994. Dunia ilmiah dibuat terkesima. Untuk kali pertama dalam sejarah manusia, bencana sebesar ini berhasil diamati. Serangan itu menimbulkan pertanyaan penting bagi para astronom. Kenapa Jupiter nasibnya buruk? Jupiter diserang komet ribuan kali lebih sering dibanding bumi atau planet lain di tata surya. Oke, mari kita cek. Kamu memutuskan naik kapal antariksa dan pergi ke Jupiter yang misterius. Probe antariksa butuh waktu 2 tahun untuk sampai ke sana, tapi pesawat luar angkasamu lebih cepat. Kamu akan tiba. Oke, perjalanan cuma butuh 1 detik. Jupiter sebenarnya sangat besar. 1.300 planet seukuran bumi bisa muat ke dalamnya. Warnanya pun indah berkat awan gasnya. Planet ini tidak punya permukaan padat, tapi ada noda aneh di permukaannya. Bentuknya mirip mata besar yang bisa memuat 3,5 bumi. Ini badai yang mengerikan. Tingginya 10 kali Everest dan anginnya berhembus hampir 500 km per jam. Badai ini sudah berlangsung selama 350 tahun. Kamu takkan selamat jika naik mobil, tapi untungnya kamu naik pesawat luar angkasa. Jika semua planet di tata surya bergabung menjadi satu planet super, objek baru ini masih 2,5 kali lebih kecil dari Jupiter. Ukuran besar juga memengaruhi gravitasi. Pesawat luar angkasa menggunakan Jupiter sebagai batu loncatan untuk melompat. Gravitasi planet ini meningkatkan kecepatan penerbangan dan membantunya mencapai target lebih cepat. Gravitasi mengubah planet ini menjadi magnet bagi komet, asteroid, dan puing-puing antariksa berbahaya. Jupiter adalah pahlawan supernya luar angkasa. Perisai gravitasinya menerima atau membelokkan monster antariksa yang terbang ke tata surya bagian dalam. Dinosaurus mungkin tidak setuju, tapi kita akan membahasnya nanti. Bagaimana jika Jupiter tiba-tiba ditelan mesin vakum raksasa? Cuma satu hal yang pasti, kita akan punya masalah besar. Tanpa perisai raksasa ini, ribuan komet dan asteroid akan menyerang planet kita jauh lebih sering. Sebagian besar akan terbakar di atmosfer atau karena ukurannya nggak terlalu besar jadi nggak ngaruh ke kita. Tapi ada juga komet dan asteroid yang lebih besar, yang begitu bertabrakan dengan bumi, kamu bisa berpamitan dengan semua kehidupan di sini. Misalnya pada tahun 2009, sebuah benda langit menabrak Jupiter. Memar yang ditinggalkan seukuran Samudra Pasifik. Seram jika membayangkan jejak seperti apa yang akan ditinggalkannya di planet kita. Kemungkinan besar bumi akan berubah jadi bola api. Tapi penelitian terkini dari para astronom menunjukkan bahwa Jupiter juga tidak terlalu baik. Sebaliknya, Jupiter adalah planet jahat berketapel yang menembakkan komet ke bumi. Seorang fisikawan memakai simulasi komputer. Dia menemukan bahwa Jupiter punya kecenderungan membelokkan dan mengirimkan komet ke bumi. Raksasa ini menarik benda yang berpotensi berbahaya, tapi tidak melulu melindungi kita. Jupiter sudah berkali-kali mencoba menghancurkan planet kita. 66 juta tahun lalu, objek antariksa berukuran 16 km menabrak bumi. Energi dari tabrakan membuat permukaan bumi terbakar. Gempa bumi dan tsunami besar terjadi. Hujan berapi turun dari langit di bumi. Jutaan ton puing dan debu menyebar di atmosfer. Sinar matahari pun menjadi terhalang. Musim dingin nuklir dimulai. Bencana ini menyebabkan kepunahan dinosaurus. Para ilmuwan menamai penjahat luar angkasa ini sebagai penabrak Chicxulub. Simulasi komputer para ilmuwan di Universitas Harvard menunjukkan dari mana asalnya. Chicxulub bukanlah asteroid, melainkan komet. Berarti intinya bukan batu dan logam, melainkan es, debu, dan gas beku. Agak mirip bola salju kotor yang terbang menembus luar angkasa. Meteorit ini awalnya tak mengincar bumi, tapi Jupiter mengubah jalurnya. Komet itu pun dilempar ke arah kita. Pada tahun 1770, komet Lexell muncul di dekat bumi. Planet kita dan objek ini hanya terpisah jarak 2,2 juta kilometer. Agak dekat dalam hitungan luar angkasa. Komet Lexell lebih dekat ke bumi dibanding komet lain dalam sejarah manusia. Objek ini bisa menghentikan kehidupan di bumi.
Komet ini terbang terlalu dekat ke Jupiter dan planet raksasa itu menangkap dan mengirimnya ke kita. Jelas ini bukan aksi terpuji dari pahlawan super yang bertugas melindungi tata surya. Setelah 3 tahun, komet itu melewati kita. Terbang 2 kali mengitari matahari dan kembali ke Jupiter seperti bumerang. Kali ini raksasa itu mendorong komet ini keluar dari tata surya. Tapi jangan salahkan Jupiter. Para ilmuwan meyakini tanpa planet gas raksasa ini kehidupan di bumi kemungkinan besar takkan pernah ada. Jupiter mengirim meteorit ke arah bumi yang membawa molekul organik dan air. Meteorit ini ibarat fondasi kehidupan awal di bumi. Tak ada yang tahu kalau komet datang dengan bawaan berharga tanpa Jupiter dan gravitasi berbahayanya. Kalau kamu terbang jauh dari bumi ke tengah tata surya, kamu akan melihat matahari, 8 planet terbang mengitari bintang ini. Ada sabuk berisi lebih dari 1 juta asteroid di antara Mars dan Jupiter. Satu teori mengatakan pada awal-awal keberadaan tata surya hanya matahari yang ada di sini. Awan batu dan debu mengelilinginya. Partikel-partikel ini menarik satu sama lain dan membentuk planet dalam jutaan tahun. Jupiter tidak menginginkan tetangga baru. Gravitasi kuatnya mencegah bebatuan dan debu bersatu menjadi planet. Semua tetap berbentuk asteroid dan berkumpul dalam bentuk sabuk di dalam tata surya. Jika semua asteroid ini bergabung menjadi satu planet, akan ada objek kosmik yang beratnya hanya 4% massa bulan. Sebelumnya, sabuk ini padat asteroid. Tapi gravitasi Jupiter melemparkan 99% asteroid itu ke antariksa. Bukan cuma Jupiter yang berperan dalam perkembangan kehidupan di bumi. Penolong utama kita adalah bulan, satu-satunya satelit alam bumi. Jupiter punya 79 satelit dan setiap tahun jumlahnya makin bertambah. Jupiter juga dikelilingi cincin, tapi tidak seindah Saturnus dan tidak terlalu terlihat. Cincin ini terdiri dari partikel hitam kecil. Ini adalah debu yang dikeluarkan meteorit keluar angkasa setelah bertabrakan dengan bulan-bulan Jupiter. Bulan bertanggung jawab atas pasang surut laut bumi. Bulan mengatur kehidupan lebah, ikan, burung, dan amfibi. Bahkan kamu merasakan pengaruh bulan setiap harinya. Mengubah kecerahan cahaya bulan akan memengaruhi tingkat melatonin di otakmu. Hormon ini bertanggung jawab atas ritme sirkadian yang penting untuk tidur sehat. Bulan muncul berkat malapetaka lain sama seperti mayoritas objek antariksa lainnya. Jutaan tahun lalu, bumi mirip bola lava panas. Tidak ada air atau udara. Bumi hanya diselimuti karbon dioksida dan nitrogen. Saat itu, planet lain seukuran Mars masa kini menabrak bumi. Para ilmuwan menyebutnya Theia. Dengan kecepatan 14.000 km per jam, Theia menabrak bumi. Dampaknya begitu luar biasa, melemparkan jutaan ton bahan keluar angkasa. Puing-puing itu berkumpul menjadi bola yang kini dikenal sebagai bulan. Para ilmuwan sudah hampir memecahkan misteri bulan, tapi mereka belum tahu apakah ada inti solid di tengah Jupiter atau Jupiter cuma subpanas kental yang mengambang di luar angkasa. Jupiter punya lautan terbesar di tata surya yang terbuat dari hidrogen cair, bukan air. Jika ukurannya 80 kali lebih besar, Jupiter akan berubah menjadi bintang yang cerah. Jupiter adalah tempat unik yang takkan pernah dihuni manusia. Tekanan di dalam planet ini 2 juta kali lebih besar daripada permukaan bumi. Suhu ekstrim dan tekanan itu akan merusak setiap pesawat luar angkasa yang masuk terlalu jauh. Jadi sepertinya Jupiter hanya akan melindungi dan menjaga kita dari jauh. Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya. Dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi, serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat, seperti yang kita lihat di masa kini.
Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar Bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Tech menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelapung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Tech terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es, dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin nggak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua, dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil, seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang. Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya. Planet misterius ini bisa aja seukuran bumi atau Mars, dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap, atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun, sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen.
Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali. Beberapa tahun lalu, NASA menangkap cahaya hijau misterius di Jupiter. Cahaya itu bergerak sangat cepat dan hampir saja tidak terdeteksi. Mungkinkah ini bukti bahwa Jupiter punya rahasia yang terlewatkan selama puluhan tahun? Dan jika benar, bagaimana pengaruhnya bagi kita manusia di bumi? Ya, kenyataannya para astronom tidak menemukan fenomena ini secara kebetulan. Mereka telah mempelajari Jupiter dengan sangat teliti sejak lama. Alasannya adalah misi Juno. Wahana antariksa Juno diluncurkan pada 2011 dan mencapai Jupiter pada 2016. Sejak itu, ia mengorbit planet tersebut dan mengumpulkan banyak sekali data. Tugas Juno adalah membantu kita memahami materi penyusun Jupiter, cara kerja atmosfernya, dan apa yang terjadi jauh di dalam planet itu. Pada 2020, salah satu kamera Juno bernama Juno Cam cerdas menangkap sesuatu yang aneh. Di dekat kutub utara Jupiter, kilatan cahaya hijau terang muncul. Cahaya ini tampak bergerak dengan sangat cepat. Menangkap objek yang bergerak cepat di luar angkasa itu sangatlah sulit. Itulah sebabnya gambar ini mengejutkan banyak ilmuwan. Jadi apa sebenarnya cahaya hijau ini? Penjelasan yang paling masuk akal dan diterima luas adalah petir, tapi petir di Jupiter sangat berbeda dengan petir di bumi. Di Jupiter, petir terbentuk di dalam awan raksasa yang terdiri dari amonia dan air. Badai ini jauh lebih kuat daripada apapun yang kita alami di sini dan bisa menghasilkan warna yang tidak biasa, termasuk hijau. Tapi bagaimana jika cahaya hijau itu sama sekali bukan petir? Mengapa kita tidak melihatnya sebelumnya? Cahaya ini mungkin selalu ada, tapi kemungkinan bergerak terlalu cepat untuk ditangkap kamera kita hingga saat ini. Bagaimanapun, jika kita melihatnya lagi, kita akan bisa mempelajarinya lebih dekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai saat itu banyak penjelasan yang masih berupa dugaan ilmiah. Pertanyaan lainnya adalah apa arti semua ini bagi bumi? Para ilmuwan yakin ini tidak akan berdampak langsung pada planet kita, tapi penemuan ini tetaplah penting. Ini menunjukkan bahwa fenomena cuaca seperti petir ada di planet lain dan terkadang dalam bentuk yang jauh lebih ekstrim. Seperti di Mars misalnya. Ilmuwan baru saja menemukan bahwa atmosfer planet itu bergerak dengan listrik statis. Dengan kata lain, Mars memiliki petir kecil. Kembali ke 2021, saat pusaran debu melewati rover Perseverance NASA, ilmuwan berharap mendengar hal biasa, gesekan pasir deru angin. Sebaliknya, rover itu menangkap suara letupan samar. Awalnya, itu tidak masuk akal, dan sekarang para peneliti akhirnya mengira mereka tahu apa itu. Suara itu kemungkinan berasal dari pelepasan listrik di udara Mars yang tipis, intinya petir mini di Mars. Ini tidak terlihat seperti petir di bumi. Tidak ada kilatan cahaya terang yang melintasi langit. Atmosfer Mars terlalu tipis untuk hal itu. Sebaliknya, ini adalah percikan-percikan kecil.
Namun, itu tetap dianggap petir, yang secara resmi menjadikan Mars planet ketiga di luar bumi yang diketahui memiliki petir setelah Jupiter dan Saturnus. Bagaimana para ilmuwan menemukan ini? Nah, Perseverance memiliki mikrofon bernama SuperCam yang terpasang pada tiangnya. Selama 2 tahun, alat itu merekam sekitar 28 jam suara Mars, dan tersembunyi di semua audio itu ada 55 letupan singkat yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan dari pelepasan listrik kecil. Percikannya sangat kecil, seperti sengatan kecil yang Anda rasakan saat menyentuh gagang pintu setelah berjalan di atas karpet. Ya, setiap percikan hanya berlangsung selama milidetik, tetapi 7 diantaranya juga selaras dengan gangguan elektromagnetik. Ini adalah petunjuk besar bahwa listrik telah meloncat melalui udara di dekat rover tersebut. Tapi dari mana asal petir Mars ini? Di bumi, petir terbentuk di dalam awan badai saat partikel es bertabrakan. Nah, Mars tidak memiliki badai hujan seperti itu. Suhunya terlalu dingin dan kering, tetapi Mars memiliki banyak debu. Saat angin kencang menghempaskan butiran debu, mereka saling bergesekan dan bertukar muatan listrik. Para ilmuwan menggunakan kata yang panjang dan rumit untuk menggambarkan fenomena ini, triboelektrifikasi. Tapi idenya sederhana, gesekan menghasilkan listrik. Setelah muatan itu menjadi cukup kuat, ia akan terlepas. Pelepasan itu menciptakan suara dan gelombang elektromagnetik, sinyal yang dideteksi oleh Perseverance. Percikan kecil ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi sangatlah penting. Aktivitas listrik dapat mengubah kimia Mars. Ini dapat membantu menciptakan bahan kimia reaktif seperti hidrogen peroksida dan perklorat yang menguraikan materi organik. Itu bisa membantu menjelaskan mengapa Mars sulit melestarikan tanda-tanda kehidupan kuno. Listrik juga mungkin memengaruhi cara debu bergerak. Debu bermuatan lebih mudah terangkat, yang dapat membantu badai debu membesar dan bertahan. Itu menciptakan sesuatu seperti lingkaran umpan balik, lebih banyak debu, lebih banyak muatan, lebih banyak badai. Dan ada sisi praktisnya juga. Percikan ini tidak melukai astronot langsung, namun bisa mengganggu elektronik dan peralatan sensitif. Mengetahui kapan dan di mana itu terjadi membantu insinyur merancang misi masa depan, serta pakaian antariksa untuk hadapi lingkungan listrik Mars. Sekarang mari kita bergerak lebih jauh dari matahari. Inilah sesuatu yang mungkin mengubah cara Anda membayangkan tata surya. Simulasi baru menunjukkan bahwa Uranus dan Neptunus mungkin bukanlah bola es raksasa. Mereka sebenarnya bisa jauh lebih berbatu di bagian dalam dengan lapisan es tipis di sekelilingnya. Para peneliti di Universitas Zurich menjalankan model-model baru dan menemukan bahwa raksasa es ini tidak harus didominasi es agar sesuai dengan pengamatan kita. Faktanya, banyak simulasi mereka berhasil meski planet-planet ini mengandung jauh lebih banyak batuan dari perkiraan. Berdasarkan data saat ini, Uranus dan Neptunus bisa saja didominasi batuan atau didominasi es. Hanya saja tidak ada cukup informasi untuk memilih di antara keduanya. Itulah sebabnya para ilmuwan terus menyerukan misi untuk mengorbit planet-planet ini dan mempelajarinya dari dekat. Voyager 2 melewati Uranus tahun 1986 dan Neptunus tahun 1929. Ia mengukur lalu terus melaju. Belum ada wahana menetap cukup lama untuk tahu isi di balik awan, jadi ilmuwan memakai model komputer berdasarkan petunjuk terbatas. Gambaran klasik raksasa es masih berlaku, tapi itu bukan lagi satu-satunya penjelasan yang sesuai data. Kini, penemuan menakjubkan lainnya melibatkan bulan Uranus, Ariel. Meski kecil, ilmuwan kini berpikir ia mungkin pernah menyembunyikan samudra bawah tanah besar yang mencakup lebih dari setengah volumenya. Samudra itu mungkin setebal sekitar 105 mil dan mungkin sudah ada sejak 1 miliar tahun yang lalu. Ariel hanya selebar sekitar 720 mil, kira-kira sepertiga ukuran bulan bumi. Karena itu, ilmuwan dulu berasumsi ia tidak dapat menahan panas untuk waktu yang lama. Penelitian terbaru tidak sepenuhnya setuju. Saat Voyager 2 melewati Uranus tahun 1986, ia mengirim gambar yang menunjukkan permukaan Ariel tidak tampak tua dan beku. Sebaliknya, bulan itu tampak relatif muda dan aktif dengan retakan, punggungan, bahkan tanda gunung berapi es. Beberapa fitur itu tampak sangat mirip dengan yang kita lihat di bulan seperti Europa, Enceladus, dan Triton, dan itu adalah tempat-tempat yang sudah kita ketahui memiliki samudra di bawah es. Belakangan, ilmuwan juga menemukan jejak amonia dan senyawa berbasis karbon di permukaan Ariel.
Bahan kimia itu biasanya tidak awet, kecuali ada yang terus membawanya naik dari bawah, yang sering berarti air cair di bawah tanah. Peneliti membangun model tentang seperti apa bagian dalam Ariel. Dalam simulasi mereka, bulan itu punya kerak luar rapuh, lapisan lunak di bawahnya, samudra dalam di bawahnya lagi, dan inti padat di pusat. Setelah itu, mereka menguji reaksi kera Ariel terhadap gaya pasang surut, peregangan dan penekanan konstan oleh Uranus dan bulan sekitarnya. Ternyata, jika kerak Ariel tebalnya kurang dari 19 mil, ia akan retak di bawah tekanan pasang surut yang besar. Salah satu sumber tekanan itu bisa jadi interaksi dengan bulan lain, Miranda, sekitar 1 hingga 2 miliar tahun lalu. Interaksi itu sedikit meregangkan orbit Ariel dan memberi tekanan cukup pada keraknya hingga pecah. Bagaimanapun juga, terlalu dini untuk mengklaim bahwa Ariel masih memiliki samudra luas saat ini. Ukurannya kecil dan mudah kehilangan panas. Jika masih ada air cair yang tersisa, mungkin jauh lebih tipis dan bukan tempat yang tepat untuk mencari kehidupan. Bayangkan seekor harimau. Harimau dikenal karena belang-belang indahnya yang selalu mereka pertahankan. Namun, bayangkan jika belang-belang harimau bisa berubah ukuran, posisi dan warnanya dari waktu ke waktu. Ajaib bukan? Tapi itulah yang terjadi pada salah satu titan di tata surya kita, Jupiter. Mengapa dan bagaimana? Nah, para astronom mungkin punya jawabannya. Ayo kita lihat. Jupiter adalah planet yang sangat besar dan mempesona. Ketika kamu melihatnya dari jauh, kamu seperti melihat matahari terbit yang indah. Di sini kita memiliki palet lengkap, dari kuning pucat yang lembut hingga coklat karamel dengan beberapa nuansa biru. Jupiter adalah tempat yang menarik karena sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, seperti halnya matahari. Namun, Jupiter tidak mengumpulkan cukup banyak materi selama pembentukannya untuk menjadi bintang. Malahan, Jupiter menjadi bola gas raksasa yang bisa memuat lebih dari 1.300 bumi di dalamnya. Jupiter memiliki pola awan gelap dan terang yang menarik yang mengelilingi planet ini dalam bentuk pita-pita yang bergantian, seperti garis-garis raksasa. Garis-garis gelap ini disebut sabuk, dan yang lebih terang disebut zona. Sebenarnya, hal ini tidaklah unik. Bumi dan Jupiter sama-sama memiliki pola-pola keren di atmosfernya. Hanya saja, Bumi memiliki beberapa, sedangkan Jupiter memiliki lebih banyak lagi. Mengapa sabuk ini berwarna coklat dan krem? Hal ini dapat dijelaskan oleh kombinasi hidrogen, helium, dan elemen lainnya di atmosfer planet ini. Ini seperti mencampur berbagai warna cat untuk menciptakan nuansa baru. Sabuk-sabuk ini menciptakan pola-pola yang indah di seluruh permukaan planet. Nah, karena Jupiter memiliki atmosfer yang sangat masif dan sistem cuaca yang mirip dengan bumi, Jupiter mengalami badai yang luar biasa. Jadi meskipun garis-garis ini terlihat tenang dan damai, sebenarnya garis-garis ini adalah bagian dari sistem cuaca yang liar. Di sana seperti ada pesta badai yang tidak pernah berhenti. Sabuk dan zona ini bergerak berlawanan arah mengelilingi planet. Sabuk melawan rotasi Jupiter seperti melawan arus. Sementara zona-zona tersebut ikut menari, bergabung dengan tariannya. Dan tidak hanya bergerak ke arah yang berbeda, mereka juga berada pada ketinggian yang berbeda di atmosfer planet ini. Sabuk itu seperti daerah di mana benda-benda naik ke atas, seperti gelembung-gelembung dalam minuman bersoda. Jadi, puncak awan di sabuk lebih tinggi di langit dibandingkan dengan puncak awan di zona, yang lebih seperti daerah yang tenggelam. Jadi meskipun Bumi dan Jupiter memiliki kemiripan ini, cuacanya benar-benar berbeda. Ini seperti membandingkan apel dan jeruk. Salah satu badai yang paling terkenal di Jupiter adalah bintik merah besar. Tapi mengapa warnanya merah? Nah, itu sedikit misteri. Para ilmuwan menduga badai ini berada pada ketinggian yang lebih tinggi daripada bagian atmosfer lainnya. Ini berarti badai tersebut mendapat sinar matahari yang lebih kuat. Bayangkan berdiri di puncak bukit di mana matahari menyinarimu lebih terang dibandingkan dengan sekeliling. Dengan cara yang sama, bintik merah mendapatkan lebih banyak radiasi dari matahari. Badai juga mengandung beberapa bahan kimia khusus dalam awannya, seperti amonia dan asetilena. Ketika zat-zat kimia ini menerima radiasi ekstra, mereka bereaksi dengan cara yang unik, memberikan warna merah yang khas pada badai. Ini seperti efek khusus dalam teater kosmik. Garis-garis itu terlihat sangat keren.
Tapi apa misteri besar di baliknya? Jadi, suatu hari para ilmuwan memutuskan untuk meneliti data dari dalam Jupiter, sekitar 30 mil di bawah permukaan. Setelah mengintip rahasia Jupiter, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat Jupiter menggunakan jenis cahaya khusus yang disebut inframerah, warna garis-garisnya benar-benar berubah. Garis-garis terang yang tadinya pucat dan krem dalam foto normal menjadi gelap dalam pandangan inframerah. Garis-garis gelap yang tadinya berupa sabuk kini bersinar terang dalam inframerah. Hal ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Sabuk di Jupiter memiliki lapisan awan yang lebih tipis dibandingkan dengan zona. Sabuk-sabuk itu seperti mengenakan pakaian tipis dan tembus pandang, sementara zona-zona itu memiliki awan yang lebih tebal, seperti jaket berbulu. Jadi, apa yang kita lihat sebagai pita gelap pada foto normal ternyata tampak terang pada inframerah yang mengisyaratkan bahwa sabuk-sabuk tersebut memiliki lebih sedikit awan yang menghalangi cahaya. Tapi inilah bagian yang paling aneh. Setiap beberapa tahun, ada sesuatu yang berubah. Ini seperti cuaca di Jupiter yang mengalami perjalanan roller coaster yang liar. Warna-warna sabuknya bisa berubah dan terkadang seluruh pola cuacanya menjadi sedikit gila untuk sementara waktu. Para ilmuwan kebingungan mencoba mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan wahana antariksa khusus bernama Juno untuk menyelidikinya. Sejak tahun 2016, Juno telah mengumpulkan banyak informasi tentang Jupiter, seperti mata-mata yang mengumpulkan petunjuk. Salah satu yang diamati Juno adalah medan magnet Jupiter. Seperti halnya Bumi, Jupiter juga memiliki medan magnet. Medan magnet ini seperti gelembung tak terlihat yang mengelilingi planet ini, meluas hingga keluar angkasa. Medan magnet ini sangat penting karena melindungi planet ini dan semua yang ada di dalamnya. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai dari partikel-partikel berbahaya dari luar angkasa, seperti partikel-partikel yang datang dari matahari. Tapi, Jupiter jauh lebih besar daripada kita, jadi perisai pelindungnya jauh lebih kuat. Medan magnet dihasilkan oleh sesuatu yang disebut dinamo, yang seperti fluida penghantar yang besar dan berputar-putar di dalam planet. Fluida ini bergerak dan berputar, seperti pesta dansa yang terjadi di dalam planet. Jadi, para ilmuwan telah mengamati data yang dikumpulkan oleh Juno selama bertahun-tahun dan melihat sesuatu yang menarik. Medan magnet Jupiter memiliki gerakan-gerakan kecilnya sendiri, seperti ketika kamu melihat ombak di lautan. Para ilmuwan menyebut gerakan ini sebagai osilasi torsi, yang merupakan istilah yang bagus untuk menyebut gerakan ombak, seolah-olah Jupiter melakukan tarian magnetiknya sendiri. Sekarang, mari bayangkan bagian dalam Jupiter seperti panci raksasa berisi sup mendidih. Jauh di dalam Jupiter, ada arus lambat yang membawa panas ke atas seperti ban berjalan. Panas ini akhirnya mencapai bagian atas di mana kita bisa melihat awan. Namun, disinilah bagian menariknya. Bayangkan seseorang mulai mengaduk sup dengan sangat cepat menggunakan sendok. Gerakan magnetik bergelombang itu, osilasi torsional, bertindak seperti sendok itu. Gerakan tersebut menciptakan gangguan yang mengacaukan arus yang lambat. Gangguan ini berdampak besar pada cuaca Jupiter. Ini seperti menyalakan api di dapur dan mengubah cara memasak sup. Pola-pola naik dan turunnya awan yang kita sebut sebagai upwelling dan downwelling menjadi kacau. Angin puyuh di dalam sup. Para ilmuwan kita yang cerdas juga melihat sesuatu yang istimewa di dekat ekuator Jupiter. Mereka menemukan sebuah titik magnet yang disebut bintik biru besar. Dan coba tebak, bintik ini melambat, seperti sedang beristirahat dari gerakan cepat yang biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis gerakan bergelombang yang baru, tarian baru, akan segera dimulai. Jadi kesimpulannya, para ilmuwan telah menemukan sebuah ide keren. Gerakan magnetik bergelombang ini, osilasi torsional, mengacaukan arus lambat di dalam Jupiter, mengacaukan pola awan, dan menyebabkan cuaca yang tidak menentu. Dan ketika para ilmuwan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya gerakan-gerakan bergelombang ini, Hei penggemar ruang angkasa, seberapa jauh sih kamu mengenal tata surya? Tebak planet ini, 2 kali lebih besar dari semua planet lain digabungkan. Planet ini diselimuti oleh pusaran dan garis-garis yang mencolok, yang sebenarnya adalah awan amonia dan air dingin yang berangin.
yang mengambang di atmosfer hidrogen dan helium. Masih belum bisa nebak? Kalau begitu, lihat ini. Ini adalah bintik merah besar yang terkenal. Badai raksasa yang telah mengamuk selama ratusan tahun dan lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Benar, dunia berawan ini adalah Jupiter. Dan pertanyaan utamanya, apakah planet ini musuh atau teman kita? Wahana antariksa Juno milik NASA sedang menjelajahi planet raksasa gas ini dan mengirimkan banyak sekali data yang sangat berguna. Jupiter sangat besar sampai 11 bumi bisa muat di ekuatornya. Kalau planet kita seukuran buah anggur, maka Jupiter akan menjadi bola basket. Planet raksasa gas ini merupakan planet kelima dari Matahari dan mengorbit pada jarak 779 juta kilometer. Meskipun bagi kita, penduduk bumi, dunia biru hijau kita tampak paling penting di antara planet-planet lainnya, kita hidup di tata surya Jupiter. Planet ini menyumbang 75% dari massa seluruh planet di tata surya. Planet ini juga 318 kali lebih masif dari bumi. Dan apapun yang diinginkan Jupiter, ia akan mendapatkannya. Jupiter ingin melempar benda-benda ke seluruh tata surya? Gak masalah, lagi pula planet raksasa gas ini punya gravitasi yang sangat besar bukan tanpa alasan. Jupiter menarik materi dari sabuk asteroid, mencegah batuan angkasa yang malang untuk membentuk sesuatu yang lebih besar daripada Ceres, satu-satunya planet katai yang berada di bagian dalam tata surya. Jupiter lapar, ia akan melahap komet, asteroid, dan yang lainnya. Jupiter bosan, ia akan melontarkan segala sesuatu yang berhasil ditangkapnya pada lintasan yang gak sesuai. Planet raksasa gas ini pasti telah menyebabkan banyak kehancuran selama hidupnya, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun. Tapi inilah masalahnya. Beberapa ilmuwan berpikir kita mungkin berhutang keberadaan kita dan keberadaan planet kita pada gravitasi Jupiter yang protektif. Mungkin terdengar membingungkan, tapi dengan menelan objek-objek angkasa yang berbahaya dengan rakus, planet ini menyedot kotoran tata surya. Astronom lain gak setuju dengan teori ini. Mereka berpendapat Jupiter adalah perusuh, mengganggu komet-komet yang damai dan aman, lalu mengirimnya ke tempat-tempat yang gak terduga. Sebagian objek paling berbahaya di tata surya adalah komet periode panjang. Komet-komet ini merupakan bongkahan es dan batuan besar yang berasal dari kedalaman awan Oort yang berada jauh di luar Pluto. Sebagian komet terdorong masuk ke bagian dalam tata surya dan melesat melewati matahari. Ada kemungkinan kepunahan paling dahsyat di bumi disebabkan oleh komet periode panjang. Ketika komet-komet tersebut melintasi tata surya, kemungkinan besar mereka berinteraksi dengan gravitasi Jupiter. Planet raksasa gas itu mendorong komet-komet tersebut ke sana kemari, melahap sebagian komet seperti burger es yang lezat. Tapi apakah Jupiter mendorong komet-komet itu keluar dari orbitnya yang berbahaya sehingga nggak menabrak bumi? Atau apakah planet raksasa gas ini justru mengalihkan lintasan komet-komet yang seharusnya nggak menabrak bumi? Nggak ada yang tahu. Para astronom terkadang menyebut Jupiter sebagai bintang gagal. Planet raksasa gas ini memang mengandung banyak helium dan hidrogen, materi yang sebagian besar membentuk bintang. Tapi massa planet ini nggak cukup untuk memulai reaksi fusi di intinya. Dan begitulah cara bintang menghasilkan energi. Bintang-bintang menyatukan atom-atom hidrogen di bawah tekanan dan panas yang sangat tinggi dan menghasilkan helium. Dalam prosesnya, bintang-bintang itu juga melepaskan cahaya dan panas. Jupiter bisa memulai reaksi nuklir dan menjadi bintang kalau masanya 75 kali massa Jupiter saat ini. Paradoksnya, kalau Jupiter menjadi lebih masif, ia juga akan menjadi lebih kecil. Massa tambahan ini akan membuat planet ini menjadi lebih padat dan menyebabkan si planet raksasa gas mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom hampir yakin kalau seandainya massa Jupiter menjadi 4 kali lipat dari massanya saat ini, ukurannya akan tetap sama. Jupiter punya 80-95 bulan, namun salah satu yang paling populer saat ini adalah Europa. Bayangkan sebuah dunia yang diam dan beku, usianya sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Hampir nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Ukurannya lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto. Seperti itulah penampakan Europa.
satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Dan yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Para astronom menganggap Europa adalah salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Semua itu karena bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 sampai 160 km. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16 sampai 32 km. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ke luar angkasa. Sejak lama, para ilmuwan telah bertanya-tanya tentang aurora sinar X Jupiter. Apa penyebabnya? Sepertinya misteri 40 tahun itu telah terpecahkan. Emisi aurora sinar X Jupiter yang menakjubkan dipicu oleh partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Ion-ion tersebut menabrak atmosfer si planet raksasa gas dan inilah hasilnya. Tapi para astronom nggak tahu bagaimana ion-ion itu bisa sampai ke atmosfer. Tapi, baru-baru ini para astronom berhasil melihat ion-ion itu berselancar di medan magnet Jupiter sampai ke atmosfer planet itu. Para astronom mendapatkan data ini berkat wahana antariksa Juno milik NASA dan teleskop XMM Newton milik ESA yang berada di orbit bumi. Nah, di planet tempat tinggal kita, aurora hanya terlihat di sabuk yang mengelilingi kutub magnet, antara 65 dan 80 derajat lintang. Lebih dari 80 derajat, aurora menghilang. Namun, aurora sinar X Jupiter jauh lebih nggak konsisten. Aurora berdenyut secara teratur di sebelah barat sabuk utama dan kadang-kadang berbeda di kutub utara dan selatan. Para ilmuwan telah menemukan denyutan ini disebabkan oleh fluktuasi medan magnet Jupiter. Ketika planet ini berotasi, medan magnetnya ikut terseret. Dihantam oleh partikel-partikel angin matahari, ia akan terkompresi. Partikel-partikel yang terperangkap dalam medan magnet Jupiter memanas dan mulai bergerak di sepanjang garis medan magnet, menghasilkan aurora yang menakjubkan. Fitur lain yang terkenal dari Jupiter adalah bintik merah besarnya, badai besar yang mengamuk di belahan selatan planet gas raksasa ini. Bagian atasnya menjulang lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 2 kali lebih besar dari planet kita. Di bagian tepi badai, kecepatan angin mencapai 430 sampai 676 km per jam. Itu lebih cepat daripada tornado di bumi. Gas-gas panas di atmosfer planet kita selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Seperti halnya di planet kita, ketika gas yang lebih dingin dan lebih panas bercampur dan bergabung satu sama lain. Semua itu akan membentuk badai raksasa yang berputar-putar. Para astronom menduga dahulu kala beberapa badai raksasa bisa saja bergabung dan membentuk bintik merah raksasa. Dan sekarang, badai ini terus mengamuk dengan terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Ditambah lagi, badai raksasa ini menyerap pusaran-pusaran lain yang lebih kecil. Semua itu membuat bintik merah menjadi lebih kuat. Beberapa teori mencoba menjelaskan kenapa badai ini punya warna khasnya. Warnanya bervariasi, mulai dari salem pucat keputihan hingga oranye dan merah bata. Beberapa ilmuwan percaya jawabannya ada di bawah bintik merah besar, lebih dekat ke permukaan planet. Lapisan amonium hidrosulfida yang nggak berwarna mungkin bereaksi dengan sinar kosmik atau radiasi UV yang berasal dari matahari. Entah bagaimana, hal ini memberikan warna merah pada bintik tersebut. Tapi sejauh ini itu hanya teori. Para astronom telah mengamati bintik merah besar sejak 1830-an. Dan untuk pertama kalinya, badai ini terlihat pada tahun 1665 dan digambarkan sebagai bintik permanen. Dengan kata lain, badai ini sudah berusia hampir 400 tahun. Anehnya, ukurannya menyusut sejak awal abad ke-21. Pada 2019, badai ini mulai mengelupas di bagian tepinya dengan potongan-potongan kecil yang pecah dan menghilang. Kalau proses ini terus berlanjut, pada 2040 bintik merah besar bisa jadi akan berbentuk lingkaran, atau mungkin akan menghilang begitu saja.